DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan sumber waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP. Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak, akan siap mengumumkan itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti diumumkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah. Dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh Sumber Waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya, maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya, dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang
ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap sumber waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kita apa? Ini batasnya nih, ini batas, nih, batas. Ini terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibeli dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan Jalan Kiai Tapa. Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya dari 1. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengembalian batas. Setelah itu tadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Kan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36/410 meter. Nah, itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus Sumber Waras ini. Iqbal. KPK memanggil kembali Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan Wakil Badan Legislasi yaitu Mary Hotma. Pemanggilan ini terkait dengan kasus suap Raperda zonasi tata ruang dan wilayah pesisir pantai utara Jakarta. Mary Hotma keluar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Muhammad Taufik keluar sekitar pukul yang dengan waktu yang tidak terlalu sama, dan kemudian langsung dicecar penyidik sebanyak 23 pertanyaan dan ini terkait dengan pasal serta mekanisme pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang Teluk Jakarta. M. Taufik keluar gedung KPK sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana dirinya mengungkapkan pemeriksaan ini masih seputar pembahasan Raperda. Pemeriksaan M. Taufik dan Mary Hotma hari ini merupakan pemeriksaan kedua. KPK memeriksa M. Taufik dan Mary Hotma untuk mengetahui peran mereka sebagai ketua dan juga wakil ketua Balek dalam pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang di Teluk Jakarta. Pembahasan. Pak, tadi bilang sama pengacaranya Sanusi bahwa Bapak yang ngajak Pak Sanusi untuk pertemuan di rumah Aguan. Di rumah Aguan, Pak, gimana Pak? Pak, gimana Pak? Terkait pertemuannya di rumah Aguan, Pak. Mohon jangan desak. Tolong jangan desak. 23.
aja, Bu? Tentang pasal-pasal, mekanisme pasal-pasal konten. Ya. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Muhammad Taufik dan Mary Hotma terkait dengan dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi. Diduga ada sejumlah nama anggota balik lainnya yang menerima suap untuk memuluskan Raperda kewajiban membayar retribusi terkait dengan reklamasi sebesar 5%. Gadis Bianca akan melaporkan informasi selengkapnya dari Gedung KPK Jakarta. Gadis, apakah pemeriksaan Taufik dan Mary Hotma sudah selesai? Zilvia, hingga saat ini pemeriksaan Muhammad Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Keduanya sudah diperiksa selama 5 jam, namun hingga saat ini belum ada satupun dari keduanya yang keluar dari gedung KPK. Adapun penyidik KPK hari ini juga memanggil sejumlah nama lainnya, yakni adalah Kepala Subbagian Raperda DKI Jakarta Dameria Huta Galung, anggota DPD RI Nono Sampono, Ajudan Muhammad Taufik, Riki Sundani, dan juga salah satu karyawan PT APL yang saat ini sudah menjadi tersangka, Trinanda Prihantoro. Namun baru saja Trinanda Prihantoro ini selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dan keluar dari gedung KPK sekitar 10 menit yang lalu. Selain itu juga KPK hari ini menghadirkan salah satu tersangka, yakni adalah Muhammad Sanusi, penerima suap anggota dari Badan Legislasi yang menjadi tersangka ketika operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK di salah satu pusat perbelanjaan. Dan hingga saat ini pun kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pimpinan KPK maupun juga Biro Humas KPK terkait dengan pemeriksaan ini dan perkembangan dari kasus suap pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang wilayah pesisir utara Pantai Jakarta. Zilvia. Garis, apa sebetulnya kaitan M. Taufik dan Mary Hotma dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi? Zilvia, M. Taufik dan Mary Hotma dipanggil sebagai kapasitasnya dalam menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Para penyidik KPK ingin mengetahui sejauh mana perkembangan atau proses pembahasan Raperda zonasi tata ruang kewilayahan pesisir pantai utara Jakarta dan juga pulau-pulau kecil atau pulau-pulau reklamasi ini dibahas di Badan Legislasi tersebut. Sementara ini memang diputuskan atau sementara diberhentikan karena ada terkuak kasus suap yang menjerat nama Muhammad Sanusi yang juga adalah adik dari M. Taufik sendiri. Dan selain itu juga para penyidik KPK ingin mengetahui apakah benar memang ada dugaan anggota anggota balik lainnya yang memang tersangkut kasus suap yang sama, karena disinyalir memang ada aliran dana suap yang mengalir ke kantong anggota Badan Legislasi karena para pengusaha ini ingin memuluskan Raperda tentunya untuk menguntungkan para pengusaha selain juga untuk mengurangi retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 15% menjadi 5%. Untuk sementara demikian, Zilvia kembali ke studio. Gadis Bianca melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih bersilang pendapat soal pembelian lahan sumber waras. Sementara itu pihak Rumah Sakit Sumber Waras membantah telah melakukan tindakan yang merugikan negara dalam kasus ini. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Terkait hal ini, pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan proses jual beli dengan pihak Pemprov DKI, mulai dari status dan sertifikat tanah hingga soal nilai NJOP. Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan? Pertama, di dalam penawaran kami, itu surat kami sudah mengatakan tanah sesuai NJOP. Bangunan 25 miliar. Tetapi ketika dinego, 20 miliarnya hilang. Ditambah lagi semua ongkos-ongkos kami yang bayar. 25 miliar tambah ongkos-ongkos lagi dah. Bicara 25 miliar aja dah. Berarti menurut saya, ini yang menetapkan kan pemerintah nih, NJOP. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 3,6 hektar ini kini masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meski demikian, KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur korupsi dan masih mendalami hasil investigasi yang dilakukan BPK dan juga KPK. Negara di sini, Pak. Akan siap pengumuman itu, Pak? Ya, kalau seandainya nanti hasil penyidikan dari KPK itu dikatakan ini tidak ada tindak pidana korupsinya, maka akan diumumkan. Kalau ada tindak pidana korupsinya, pasti ini. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan seluas 3,6 hektar milik Yayasan Sumber Waras dengan menggunakan APBDP tahun 2014. Lahan dibeli untuk kemudian dibangun rumah sakit kanker dan jantung yang dinilai dibutuhkan oleh warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sakit Sumber Waras terus didalami, kini KPK. KPK memeriksa M. Taufik dan Mary Hotma untuk mengetahui peran mereka sebagai ketua dan juga wakil ketua Balek dalam pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang di Teluk Jakarta. Pak, tadi bilang sama pengacaranya tadi sih bahwa Bapak yang ngajak Pak sini untuk pertemuan di rumah Aguan. Di rumahnya Aguan, Pak, gimana Pak? Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Terkait pertemuannya dengan di rumah Aguan, Pak. Mohon jangan desak. Tolong jangan desak. 23. Tentang pasal-pasal, mekanisme pasal-pasal konten. Ya. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Muhammad Taufik dan Mary Hotma terkait dengan dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi. Diduga ada sejumlah nama anggota Balek lainnya yang menerima suap untuk memuluskan Raperda kewajiban membayar retribusi terkait dengan reklamasi sebesar 5%. Gadis Bianca akan melaporkan informasi selengkapnya dari Gedung KPK Jakarta. Gadis, apakah pemeriksaan Taufik dan Mary Hotma sudah selesai? Jadi hingga saat ini pemeriksaan Muhammad Taufik dan juga Mary Hotma, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Keduanya sudah diperiksa selama 5 jam, namun hingga saat ini belum ada satupun dari keduanya yang keluar dari gedung KPK. Adapun penyidik KPK hari ini juga memanggil sejumlah nama lainnya, yakni adalah Kepala Subbagian Raperda DKI Jakarta, Dameria Huta Galung, anggota DPD RI, Nono Sampono, Ajudan Muhammad Taufik, Riki Sundani, dan juga salah satu karyawan PT APL yang saat ini sudah menjadi tersangka, Trinanda Prihantoro. Namun baru saja Trinanda Prihantoro ini selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK dan keluar dari gedung KPK sekitar 10 menit yang lalu. Selain itu juga KPK hari ini menghadirkan salah satu tersangka, yakni adalah Muhammad Sanusi, penerima suap anggota dari Badan Legislasi yang menjadi tersangka ketika operasi tangkap tangan dilakukan. Harus berhati-hati untuk menentukan temuan BPK dan fakta lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wilson Purba. Wilson, sejauh mana penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras hingga kini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini pihak KPK terus mendalami kasus Sumber Waras ini dan juga semakin kesini suasana antara BPK dan juga Pemprov DKI semakin memanas. Dan ada yang menarik di sini Iqbal, karena ternyata Rumah Sakit Sumber Waras ini memiliki 2 surat tanah. Dan ada 2 lahan berarti, dan yang dimaksud oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah lahan sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa, sedangkan BPK ini bermaksud bahwa lahan sumber waras ini adalah lahan yang menghadap ke Tomang Raya. Nah, ini sangat menarik Iqbal, karena ternyata dari perdebatan yang selama ini terjadi, ternyata memang ada 2 rumah sakit, maksud kami 2 surat tanah yang dimiliki oleh Sumber Waras, dan ini juga dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN sendiri ini menyebutkan bahwa status tanah ini bersifat hak guna bangunan dengan nomor 2787, sehingga seharusnya tidak ada masalah jika nantinya lahan ini akan diperjualbelikan. Nah, selain itu yang menarik di sini adalah selain adanya 2 surat tanah, ini nilai jual objek pajak yang digunakan pemerintah DKI Jakarta dan juga yang digunakan BPK ini berbeda. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013 dengan harga tanah yaitu sebesar Rp15.500.000 per meternya, dan harga inilah yang merupakan harga yang ditawarkan ke pihak Ciputra Karya Utama. Sedangkan berbeda dengan pihak Pemprov DKI ini menggunakan perhitungan NJOP tahun 2014 dengan hanya
maksud kami dengan harga tanah yaitu Rp20.700.000 per meternya. Dan inilah harga inilah yang nantinya akan dibeli pemerintah untuk kawasan Sumber Waras ini dijadikan rumah sakit jantung dan juga kanker milik pemerintah dan akan jalan kayak apa? Nih kenyataannya nih. Pengukuran agak lama karena mengembalikan batas kan itu hamparannya dari 1. Untuk sertifikat yang HGB 2878 ini batasnya sebelah mana, kan perlu rekonstruksi dulu pengambilan batas. Setelah itu tadi saat ini juga sedang dalam proses, cuman polemiknya makin begini jadi saya menunggu sebentar, tapi tetap kita proses, sudah berjalan. Kan pengambilan batas itu nanti berarti akan yang menentukan batas yang HGB 2878 ini sebelah mana? Ya, itu hanya mengembalikan batas karena yang dibeli itu berdasarkan sertifikat 2878 Kelurahan Tomang itu luasnya kan 36,410 meter. Ya, itu dikembalikan di posisi itu. BPK sudah diserahkan ke KPK, namun pihak KPK masih terus mendalami kasus ini dan bertindak hati-hati agar tidak menguntungkan satu pihak, sehingga pihak KPK juga ini masih belum mau terbuka kepada media sejauh mana progres penyelidikan dari kasus Sumber Waras ini. Iqbal. KPK memanggil kembali Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan Wakil Badan Legislasi yaitu Mary Hotma. Pemanggilan ini terkait dengan kasus suap raperda zonasi tata ruang dan wilayah pesisir pantai utara Jakarta. Mary Hotma keluar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Muhammad Taufik keluar sekitar pukul yang dengan waktu yang tidak terlalu sama dan kemudian langsung dicecar penyidik sebanyak 23 pertanyaan dan ini terkait dengan pasal serta mekanisme pembahasan raperda zonasi dan tata ruang Teluk Jakarta. M. Taufik keluar gedung KPK sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana dirinya mengungkapkan pemeriksaan ini masih seputar pembahasan raperda. Pemeriksaan M. Taufik dan Mary Hotma hari ini merupakan pemeriksaan kedua. Kan dikelola oleh pemerintah. Dan dengan perbedaan ini, di tanah seluas 3,6 hektar ini, BPK menemukan adanya kejanggalan dan juga adanya potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 191 miliar rupiah. Dan kasus ini memang sudah terjadi atau sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun hingga tahun ini 2016 masih belum ada kepastian. Sebenarnya seperti apa kasus ini, bagaimana nantinya akan terjadi berikutnya. Dan memang beberapa waktu lalu pihak Pemprov DKI Jakarta ini juga sempat melakukan balik nama Rumah Sakit Sumber Waras dan juga sempat melakukan penghitungan ulang terhadap Sumber Waras ini, karena memang beberapa tahun 2015 BPK juga sempat memanggil Basuki Cahayapurnama waktu itu sebagai Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dengan surat tanah dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan berikut pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional dan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber Waras kalau kita lihat dalam posisi petanya ya, ini petanya nih, ini seperti ini nih. Jadi ini jalan kita apa? Ini batasnya nih, ini batas, nih batas. Ini terbelah dua. Sertifikat yang sini adalah ini. Sertifikat sini yang dibeli dengan Pemprov adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sertifikat yang di sebelah sini, ini alamatnya Jalan Kiai Tapa. Bisa dilihat di surat ukurnya pun Jalan Kiai Tapa. Ya. Sertifikat Pemprov yang ini kalau kita lihat juga Jalan Kiai Tapa. Surat ukurnya pun mengatakan